Cerita dari teman sehatku. Oke, jadi hari ini Minko mau bacain cerita lagi. Hari ini cerita yang masuk email Minko. Dia nyeritain tentang pengalaman dia sebagai ibu rumah tangga. Jadi kita langsung aja ya bacain ceritanya. Boleh? Hai Minko, aku mau ikutan cerita kayak yang lain tentang keluh kesah aku sebagai ibu 3 anak. Kenalin, aku Lizzie, umur 34 dengan status ibu rumah tangga anak 3. Sebelumnya, aku kerja kantoran sebagai accounting dan memutuskan resign setelah melahirkan anak kedua karena mau fokus urus anak dan suami di rumah. Sejak anak ketiga lahir, gak tahu kenapa aku jadi gampang banget capek dan lesu. Mungkin karena jarak anak kedua dan ketiga yang deketan, jadi kadang fokus ke diri sendiri berkurang karena harus urus baby dan toddler secara bersamaan. Berat ya. Anakku yang pertama udah kelas 3 SD, untungnya dia cukup mandiri dan mau sedikit-sedikit bantu urus adiknya kalau aku lagi sibuk ngerjain kerjaan rumah yang banyak banget gitu. Ya, ibu rumah tangga tuh pasti kerjaannya banyak banget ya, gak cuma ngurus rumah. Untuk anak pertamanya prihatin ya sama ibunya, maksudnya care juga. Dia mau ngurusin adik-adiknya. Kalau anak pertama gitu gak sih? Aku sebagai anak pertama soalnya mengalami hal yang serupa. Enggak, tapi maksudnya dia mau ngasuh adiknya gitu. Iya betul. Bagus ya anaknya yang ketiga, mam, good job. Kita lanjut ya. Tapi sebagai ibu, aku merasa nggak tega kalau si kakak sering kesita waktu mainnya buat bantu urus adiknya. Kadang ngerasa bersalah, tapi mau gimana juga. Hampir setiap malam aku minta tolong pijitin badan sama suami karena bener-bener capek banget seharian. Untungnya suami selalu ngertiin dan mau bantu urusin anak tiap habis pulang kerja. Keluarga cemara. Karena suaminya juga support. Untung suaminya nggak ngedumel ya. Untung keluarga support sih. Iya makanya. Enggak, kalau enggak, aduh nggak kebayang deh. Sumpah itu stres banget sih. Nggak kebayang kalau baby blues gitu-gitu kan. Iya, soalnya kan dia bilang dia ngasuh anak terus anaknya ada yang toddler juga kan. Anak toddler tuh lagi aktif-aktifnya Oh, banget iya, lagi. Deketan sih ya si anaknya. Iya, baby juga kalau nggak bisa ditinggal, toddler juga nggak bisa ditinggal. Aduh pusing sih. Karena kondisinya udah begini, seringnya aku beli makan dari luar karena udah nggak sanggup buat masak makanan selain makanan anakku. Kadang kasihan sama suami yang nggak aku urusin secara maksimal juga. Karena beli makanan dari luar terus, aku ngerasa kayaknya kebutuhan gizi kita agak berkurang karena seringnya beli lauk kering yang bisa awet disimpan sampai besoknya. Aku bingung harus gimana buat penuhi nutrisi harian terutama vitamin. Makanya aku mau tanya ke Minko, vitamin apa yang cocok buat kita minum untuk aku dan suamiku yang banyak kegiatan. Makasih ya Minko udah buka sesi curhat kayak gini, jadi sangat terbantu buat sharing keluh kesah. Jadi Moms Lizzie ini bertanya, kayak dia udah capek nih ngurusin anak dan suami dan rumahnya yang pastinya sering berantakan dan garang rapi gitu ya, karena kan ada toddler, terus punya baby juga, terus suaminya kerja. Wah itu pusing sih. Iya, jadi dia nanya Dia terkait juga vitamin ya. Kayak nggak ini babysitter kali ya. Iya, hebat Iya, sih. Jadi kayak wah keren sih. Emang ibu rumah tangga tuh Wonder Woman banget sih. Semuanya diurus. Keren. Jadi kalau dari Minko, vitamin apa yang cocok untuk moms dan dad gitu ya? Kalau dari Minko sih untuk papanya anak-anak kayaknya bagus vitamin D3 ya. Ya nggak sih Minko? Karena vitamin D3 itu kan bantu juga untuk hilangin stres juga kan, untuk jaga daya tahan tubuh, terus juga nguatin tulang ya kan, ngurangin pegel-pegel juga ya kan. Jadi kayaknya itu cocok untuk si papa tuh. Nggak cuma papa doang sih, maksudnya ibunya juga bisa. Iya, Kan iya, itu betul. gampang capek kan, jadi karena ngurusin anak bisa buat nambah mood juga. Betul, vitamin D3 itu bisa buat ningkatin mood, Terus bener. buat menjaga imunitas tubuh, itu kan butuh banget. Soalnya vitamin D kan juga bantu penyerapan kalsium ya. Jadi bikin tulang-tulang tuh juga kuat gitu loh. Nggak gampang lemas, Iya. nggak gampang capek. Betul. Terus biar rambut juga nggak gampang rontok. Oh iya bener banget. Karena kan orang kalau misalnya udah stres pasti rambut bakalan sering rontok. Iya bener. Membantu banget tuh Iya, si buat saking mengurangi kerontokan rambut juga sih. sih. Iya, itu bisa untuk keduanya ya, untuk Mama Lizzie dan papanya.
Terus juga kayaknya aku mau nyaranin vitamin Proze Plus deh untuk Moms Lizzy ini. Kenapa? Karena kan masih menyusui ya. Nah, Proze Plus kita tuh kan ada asam folatnya. Itu bagus juga tuh. Vitamin B kompleks dan asam folat ini bagus untuk ningkatin ASI, itu juga bagus tuh. Terus juga vitamin B kompleks itu kan juga bisa sama aja kayak vitamin D, dia juga bisa bantu ngurangin pegal-pegal juga kan. Terus bisa untuk meningkatin daya ingat. Itu bagus banget juga tuh untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Iya, kalau kata kakak iparku sih asam folat itu dibutuhkan banget untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Benar-benar, soalnya aku juga emang minum sih ya Prozep, dan aku ngerasa sih semenjak aku minum Prozep tuh jadi stay fokus gitu loh. Gak gampang ke distract, jadi biarpun kita lagi banyak pikiran, lagi capek, lagi suntuk, otak tetap bisa bekerja dengan baik gitu loh. Daya ingatnya tetap terbantu. Ini testimoni pribadi ya? Iya, pribadi dong, Bagus, ngerasain bagus, sendiri. bagus. Iya, jadi 2 vitamin itu sih bagus banget untuk orang yang banyak kegiatan ya, terutama Moms Lizzy dan papanya yang sibuk kerja. Apalagi kan jadi ibu rumah tangga itu emang nggak mudah ya. Nggak mudah. Itu tuh butuh skill multitasking banget Iya sih. iya bener. Nah, Prozep ini kan bisa untuk stay fokus, nah untuk multitaskingnya tuh juga jadi maksudnya nggak berantakan gitu ya. Konsentrasinya lebih kuat. Gitu ya. Jadi dari Minko nyaranin untuk konsumsi vitamin D3 dan juga Prozep Plus untuk Moms Lizzy dan papanya anak-anak ini. Jadi semoga rekomendasi dari kita itu bisa dicobain dan berguna untuk kedepannya gitu. Ada lagi Minko yang mau disampaikan? Udah. Gitu. Oke, terima kasih ya Moms Lizzy untuk ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Nanti kalau kita kalau nanti kita udah jadi moms kayak Moms Lizzy, mungkin kita juga akan merasakan apa yang dirasakan. Semangat, bye bye.